Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widan Yudya Baskara dari NIM 513025093 bersama teman-teman saya, kedua teman saya yaitu Syafin Syafiki. Tolong diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safin Safiki dengan nomor NIM 513251116. Dengan teman saya bisa dilanjutkan, Mas Vino. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvindo Fajar Aulia dengan NIM 51300251106. Oke, sekarang dimulai dari saya dulu. Saya mendapatkan tugas yaitu menjelaskan tentang bagian foramen, gluteus ya, dan genus. Ya, jadi mungkin langsung bisa kita mulai saja ya dari bagian yang eh, femoris, maaf bukan foramen. Nah, oke, kita mulai. Nah, kita mulai dari bagian gluteus terlebih dahulu. Ya, jadi ada di bagian gluteus ya, itu ada crista iliaca, ya, intergluteus, cleft sias atau spina iliaca anterior superior, dan tuber ischiadica, ya, dan trochanter mayor. Ya, ini. Nah, ini ada fascia ya, fascia kulit superficial di bagian bagian paling luar ya. Ada nervus ini terdapat. Nah, mengandung banyak lemak serta merupakan lanjutan fascia superficialis abdomen, perineum dan regiofemoralis. Nah, di sini ada saraf-saraf ya, saraf cluneum superior ya. Ada cabang dari bagian saraf cluneum superior, medial dan inferior ya. Ada juga rami perialis dan rami terminalis. Nah, ini tadi ya. Versicuniatus ya. Terus di sini ada fascia profundus ya, bernama fascia glutea. Ya, di sini. Fascia lebih dalam, kulit bagian lebih dalam, membungkus gluteii dan tensor fascia. Ya, di inferior lateral melanjutkan diri ke distal sebagai tractus iliotibialis. Ya. Ke profundus menjadi aponeurosis glutea. Ya, bagian profundus dari gluteus maximus. Gitu ya. Itu lebih dalam maksudnya. Nah, ini ada aponeurosis glutea di sini bagian sini ya, bokong. OTW bokong dari bawah. Nah, masuk ke bagian ototnya ya. Jadi ada musculus gluteus. Nah, gluteus ini dibagi dari maximus, medius, dan minimus ya. Dan tensor fascia lata ya, bagian samping dari gluteus sendiri. Dan rotatornya, rotator. Nah, ini penting ini untuk pergerakan. Piriformis, gemel superior, obturator internus, gemel inferior, dan quadratus femoris ya. Ini ada muskulus yang penting bagian sini ya. Piriformis, glutari quadratus femoris, camerus inferior, eh, gluteus minimus, gluteus medius, camelus inferior, dan gluteus maximus ya. Ada otot yang penting di bagian sini ya, yaitu gluteus maximus ya di sini adalah atau pantat ya. Dia itu untuk ekstensi fungsinya dan rotasi lateral. Origonya meliputi sacrum atau ilium posterior dan juga gluteus medius dan minimus dan tensor fascia lata tadi ya dan tractus iliotibialis. Untuk tensing fascia lata yaitu berkontribusi stabilitas lateral gitu ya. Otot-otot rotor ini ya yang barusan tadi saya sebutkan itu otot kecil. Ada ini bagian piriformis ini otot lateral kecil ya di sana. Obturator internus, nah itu otot apa lateral otot kecil ya. Dan quadratus femoris, gemeli. Nah, itu penting untuk rotasi lateral dan sebagai landmark saraf. Tepatnya saraf, ya, landmark. Nah, ini ada lanjut bagian ke persarafan tadi ya. Kita pakai 10 menit waktunya untuk gluteus ya. 10 menit gluteus, 10 menit genu,
femoralis dan 10 menit genue ya. Nah, kita lanjut ke bagian persarafan. Ada nervus gluteus superior, nervus ischiadicus atau sciatus, nervus obturatorius internus, nervus muscularis quadratus femoris, nervus cutaneus femoris posterior, nervus pudendus, dan nervus gluteus inferior ya. Hmm. Cabangnya itu nervus gluteus superior, inferior, ischiadicus, pudendus yang dari saya sebutkan tadi, dan divaskularisasi oleh arteri dan vena glutea superior maupun inferior ya. Dia melintasi foramen ya, foramen terlubang. Masuk ke bagian regio glutea tidak sendiri. Ya, nah itu foramen ischiadica mayor dibentuk oleh incisura ischiadica mayor, ligamentum sacrotuberosum, et sacrospinosum, dan dibagi dua oleh M. piriformis. Yaitu M. piriformisnya foramennya di M. piriformis terdapat foramen suprapiriformis dan infrapiriformis. Nah ini foramen suprapiriformis terdapat di bagian atas ya dan infrapiriformis bagian bawah. Dan ada muskulus-muskulus dan operator. Dia geogluteus itu foramen suprapiriformis dilewati oleh van, vena artery nervus gluteus superior ya. Foramen infrapiriformis dilewati oleh van gluteus inferior, and ischiadicus L4 sampai S3 ini letaknya. Letaknya. Nervusnya. Dan nervus cutaneus femoris posterior ya di kulit ya kutan. Masa pudenda internal ya di dalam dan end pudendus. Nah, di sini ada juga foramen ischiadica minor ya, dibentuk dari ligamen sacrospinous et sacrotuberosum. Ada incisura ischiadica minor dan dilewati oleh fasa PN, fasa pudenda internal dan N nervus pudendus yang lain. Ada juga di sini aplikasi klinis pentingnya ya, yang membuat menarik. Jadi injeksi intramuskular ya, atau injeksi IM ada di kuadran supralateral ya. Nah ini bagian sini. Nah, adalah lokasi aman untuk menghindari cedera nervus meniscus ya. Karena bisa mengalami kelumpuhan jika terkena nervus ini ya. Jadi cara menemukan supralateralnya seperti ini. Ada di atas di bagian persadiaka, sias, dan di bagian sini. Nah, tunjuk kuadran lateral pada modul senjata, minta audiens menekan area untuk merasakan protektor mayor dan kristal iliaka. Nanti diinjeksikan di bagian sini. Oke, untuk bagian gluteus, saya rasa cukup ya. Kita lanjut saja ke bagian bagian femur, femoralis ya, regio femoralis. Ini ada fascia superficialisnya. Ya, di lapisan ini terdapat ya di fascia superficialis terdapat end cutaneus femoralis dorsalis dan lateralis. Dan terdapat juga rami cutaneus end obturator. Nah, ini ada hamstring ya, hamstring di femur. Hamstring itu terdiri dari biceps femoris, caput longum ya, semitendinosus dan semimembranosus. BSS, basis. Nah, itu semua diinervasi dari nervus ischiadicus pars tibialis ya, pars tibialis. Nah, kecuali M biceps, K brevis. Nah, ciri-ciri hamstring ya, di berorigo di tuber ischium, berinsertio di cruris, ya melewati dua sendi yaitu articulation coxae dan genu. Nah, ya, untuk melakukan gerakan ekstensi artikulasio coxae.
Diinvasi oleh N. Isiadicus pars tibialis yang tadi saya jelaskan ya. Masih diinvasi oleh N. Isiadicus. Nah, dari bokong sampai sini. Nah, makanya itu sangat rentan dan bahaya sekali. Terus kita masuk ke bagian muskulus, yaitu otot. Ya, batasnya di femoris ini ya. Oke, kita masuk di bagian batas ya. Batas superiornya ada ligamentum inguinalis ya di sini. Ligamentum inguinalis. Lateralnya itu M. sartorius ya, bagian dari hamstring tadi ya. Medialnya itu M. abductor longus. Nah, dasarnya itu ellipsoas dan pectineus. Ya, di dalamnya terdapat navel. Ya, ini navel ya. Nervus femoralis, arteri femoralis, vena femoralis, ya, dan empty space yaitu ruang kosong dan lymphatic yaitu navel dari sana. Nah, konten ini penting, palpasi nadi femoralis. Ya, di bawah pangkal ligamentum inguinale ya, di bawah inguinal tadi. Dan tempat hernia femoralis ya. Terus, nah ini hamstring tadi ya. Sorry dulu. Sarapan nervus sciaticus, nervus sciaticus juga. Jadi semua itu hamstring diinnervasi oleh nervus sciaticus tadi ya. Nah, persarapannya saraf femoralis dan nervus saphenus ya. Nervus femoralis memberi cabang-cabang motorik ke quadriceps ya. Biceps. Nah, di bagian dan cabang sensoris ramus cutanei ya, anterior dan nervus saphenus. Sensoris medial cruris. Nervus saphenus berjalan dari dalam kanalis abductor dan muncul di medial knee. Nah, kita masuk ke bagian vaskularisasi ya. Vaskularisasi. Jadi saya akan jelaskan vaskularisasi dari femoris terlebih dahulu. Vaskularisasi femoris saya itu eh, ada cabang superficial ya. Ada arteri epigastrika superficialis, arteri pudenda externa ya di femoral sini. Circumflexa, ilium superficialis dan profundus. Arteri profunda femoris ya. Itu semua menjadi arteri circumflexa femoris, lateral medial dan profalis. Ya, jadi arteri femoralis berubah jadi arteri popliteal ya, begitu ya. Setelah melewati hiatus adductorius ya. Jadi setelah melewati hiatus adductors, dia menjadi arteri poplitea ya. Ini juga masuk jaringan anastomosis sekitar genom. Ya, sarafnya untuk sarafan tadi yang saya jelaskan tadi sudah ya. Nah, untuk titik klinisnya ya, jadi ada titik klinis tadi sama kayak bagian glutea ya. Jadi puls femoralis itu posisi palpasi ya tadi relevansi pada shock atau pendarahan ya gitu. Jadi fungsinya di situ. Ada blok saraf femoralis ya untuk analgesia pada operasi paha. Ada prosedur lutut. Ada pembalutan atau kompresi, lokasi vaskular dan risiko cedera pada trauma penetrasi ya. Dan juga ini hamstring tadi. Ya ini bisa mengalami cedera dan biasanya dialami oleh penyakit apa namanya? Orang-orang yang suka main bola sepak ya. Oke, mungkin dari bagian femoralis ya, kita masuk ke bagian genu. Genu atau lutut ya. Genu itu lutut artinya lututnya manusia. Jadi struktur sendi genu
Terdiri dari itu persendian antara femur dan tibia yang menopang berat tubuh ya. Jadi eh, topangan berat tubuh itu lutut juga berkontribusi dalam penopangkan berat tubuh ya. Ada persendian di antara patella dan femur ya. Jadi ada sendi di antara patella dan femur. Hmm. Ini ada ligamen ya, ligamen penghubung tulang dan tulang. Jadi ada ligamen eh, hiatum anterius ya. Ini atau ACL ya, ini ACL ya. Dengan ACL ACL itu menjaga translasi anterior tibia terhadap femur ya, fungsinya ya. Ada ligamentum cruciatum posterius atau PCL. Tadi ACL PCL. Nah, itu menjaga translasi posterior tibia. Dan juga ada ligamentum MCL ini sebenarnya ya. Dan LCL ya, itu stabilitas median atau lateral. Ada aplikasi klinisnya di sini. Nah, yang ACL, Lachman test lebih sensitif ya. ACL ini lebih sensitif, makanya banyak yang kena ACL di sini. Nah, di ini terdapat fossa poplitea ya, fossa poplitea. Ini batasnya ya, batasnya poplitea. Jadi superior lateral dibatasin oleh caput lateral gitu ya. Musculus gastrocnemius, nah, gastrocnemius dan biceps femoris ya. Superior medial, medialnya itu dibatasi oleh caput medial dan M gastrocnemius ya. Dan semimembranosus dan atau semimembranosus. Dasarnya adalah popliteal surface ya, femur. Kapsula sendi, M. popliteus dan diatapi oleh fascia poplitea dan kulit. Ya, itu fossa poplitea. Nah, ini isinya, isi utama fossa poplitea ya. Jadi ada artery poplitea, vena poplitea, nervus tibialis, nervus peroneus, communis. Nah, itu yang penting ya. Ya, vena sapena palpa, muara, nodus limfa popliteal, lemak, karena lokasi kedalaman, cedera poplitea, tumpul atau penetrasi bisa mengancam pembuluh. Nah, itu ada aplikasi klinisnya. Nah, di isi fossa poplitea. Nah, jadi eh, saya punya teknik untuk menghafal ya. Bagian yang saya jelaskan tadi ada yang pertama ya, mungkin bisa novel ya. Terus, mungkin saya akan jelaskan sampai 22 titik 43 ya itu. Selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab. Novel. Izin bertanya, untuk SIAS itu apakah nama panjang atau bagaimana? SIAS. SIAS itu adalah kesingkatan dari spina, spina iliaca anterior posterior. Nah, ini SIAS. Jadi daripada kita nyebut-nyebut nama spina iliaca anterior posterior buang-buang waktu ya, mending bisa dibuat ngopi atau lain-lain ya, mending kita sebut SIAS gitu ya, daripada buang-buang waktu yang ngapain. Tapi kita harus tahu juga itu apa arti sebenarnya apa SIAS, spina iliaca anterior. Nah, kita lanjut tadi ya, bagian apel ya, itu adalah nervus arteri, dan nervus arteri, empty space atau tidak ada sama sekali. Vena, maaf, vena, antispes dan limfatik. Dan ACL, ACL, anterior downward atau Losman. Nah, itu gampangnya ya. Dan yang paling penting itu superolateral.
Nah, itu untuk menginjeksikan bagian pantat ya, biar kita bisa menyuntikkan bagian IM dengan baik dan benar ya. Jadi biar kita bisa menyembuhkan pasien ya, bukan malah pasien yang masuk ruang operasi gara-gara kita ya. Jadi ini aplikasi klinis yang sangat penting dan eh, sakral menurut saya ya. Nah ini, jadi ada kasus ya, pasien suntik di IM di area gluteus medial ya, itu akan sciatica akut. Nah, didiskusikan kemungkinan, nah itu eh, bisa untuk mencegah cedera nervus ischiadicus tadi. Nah, itu yang poin-poin penting yang dari materi tadi ya. Nah, ini tadi kita bahas jenak lagi ya. Ini dasarnya, ini lupa saya bahas ya, dasar dari Popliteia sendiri ya, ya Corsa Popliteia. Batasnya adalah palatum popliteum ya, dan ligamentum segmen posterior capsula reticularis genu dan M popliteus dan fascianya ya. Nah ini sisinya tadi yang penting yang sudah saya jelaskan tadi ya yang penting ya. Jadi em, daripada kita mengingat-ingat sesuatu yang nggak penting ya, ya bukan nggak penting sih, tapi yang pentingnya ini. Jadi, Oke, nah udah itu selesai. Mungkin apoplithea. baik, Ntar kurang 2 menit lagi. Tadi saya mulai 25 kalau tidak salah. baik, baik. Ada eh, arteri poplithea, vena poplithea. Ini yang saya mundurin yang penting. Arteri poplithea, vena poplithea, terus nervus tibialis, dan peroneus communis ya. Peroneus communis. Mungkin eh, dari saya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin teman-teman tidak mengerti. Apa ada pertanyaan? Ada? Gimana? Saya Mas Dandi, saya ingin Iya, ya. bertanya. Bentar ya Mas Dandi. Ya. Jadi gini Mas Dandi, saya ingin bertanya terkait saya ketika melihat pemain sepak bola yang mengalami kram di bagian paha. Hmm. Nah, itu yang memungkinkan otot yang bermasalah itu otot yang sebelah mana ya Mas Dandi, kalau boleh tahu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Mas Dandi. Hmm. Oke, saya rangkum dulu ya. Mungkin dari Vino ada pertanyaan. Tidak ada. Udah itu dong, sias. Oke, saya jawab dari pertanyaan Safin terlebih dahulu ya. Jadi, eh, Iya otot silakan pemain Mas sepak Dandi. bola yang mengalami kram ya bagian bahaya itu ada di bagian ini, namanya hamstring. Nah, itu tadi. Nah, ini yang mengalami masalah biasanya ini bagian hamstring ini, biceps femoris, semimembranosus atau semitendinosus. Makanya eh,
Nih, hamstring. Nah, bagian sini. Jadi kalau pemain sepak bola sakit itu biasanya dia memegang bagian hamstringnya itu. Bagian sini. Nah ini, kayak Pak Tua ini kan memegang bagian hamstringnya. Nah, karena kesakitan tapi dia malah senyum itu kan agak aneh. Mungkin dia suka sakit, suka penderitaan begitu. Jadi dia sakit sambil senyum ya. Jadi itu yang penting di bagian sini. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin Mas Vino lari sama pertanyaannya Syafin tadi, pertanyaan. Saya ingin bertanya Mas Dandi. Iya ya. Eh, mengenai sias tadi, berarti area untuk menyuntiknya itu benar bagian sias atau di mananya, Mas Dandi? Kalau Hmm, menyuntik di bagian gluteus gitu. kalau di sias ya. Nah ini, I- nanti ya caranya menyuntikkan bagian sias itu dipegang di bagian krista iliaka bagian atas ya. Ini. Dan juga yang dari tengah di bagian di sias ini juga. Nah, nah, kita menyuntikkannya di bagian sini, bagian superolateral ya. Atau gluteus medius muscle. Jadi kalau di sini kan kita menyuntikkan di sini nanti kena ini saraf ini nanti ya lumpuh kan, nggak bisa jalan kan bahaya. Jadi di sini kita. Oke, saya rasa cukup. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sepertinya Oke, tidak jika ada, Mas Dandi. oke, jika tidak ada, mungkin bisa saya tutup ya. Berikut penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya ya, agar semua mencoba untuk menjelaskan. Mungkin sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bermanfaat buat saya juga ya. Ya, jadi eh, saya bisa akhiri mungkin jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Baik, di sini saya akan dilanjutkan dengan presentasi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, bentar, saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Apa sudah terlihat, teman-teman? Belum, belum. Masih belum? Nah, Oh, sudah. udah. Udah. Sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang regio cruris. Nah, kalau di antara teman-teman ada yang bingung apa itu regio cruris, jadi regio cruris itu adalah tungkai bawah. Nah, itu bagian tubuh manusia bagian bawah dari eh, paha sampai kaki. Nah, di sini selanjutnya itu ada os tibia. Nah, os tibia itu yaitu tulang yang ada di area betis. Nah, terdiri otot ah sorry, tulang tibia itu terdiri dari satu condylus lateralis, condylus medialis, sama tuberositas tibiae. Eh, condylus lateralis itu ada di nomor satu yang sebelah sini ya teman-teman, sebelah sini, yang ada tonjolan yang sebelah sini teman. Dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu otot fibula. Otot fibula itu berdampingan sama otot tibia. Tapi bedanya itu tibia itu tulangnya, maaf, tulangnya itu lebih besar dari tulang fibula. Fibula ini bentuknya itu lebih tipis. Jadi tulang tibula itu terdiri dari apek capitis fibulae, caput caput fibulae, tiga facies lateralis, facies medialis,
margo anterior, margo interossea, margo posterior, crista medialis, facies anterior, malleolus lateralis, sulcus tendomusculus peroneurum. Yang terakhir itu facies articulis malleoli. Nah, apex capitis fibulae. Yang nomor satu yang tonjol paling atas, yang sebelah sini, paling timbul sendiri dia. Nah, untuk yang bagian badan ini, yang ada cekungan ini, yaitu namanya facies medialis, yang nomor 4. Nah, selanjutnya, apa itu hubungan antara tibia dan fibula? Nah, nomor satu itu diartosis atau artik tibia fibularis, yaitu diperkuat oleh ligamen cap- capituli fibulae anterius dan posterior. Jadi di antara tibia dan fibula itu ada ligamen. Nah, yang sini. Nah, nama ligamennya itu adalah hmm, capit capituli fibulae anterius dan posterius. Yang sebelah sini ya, teman. Yang sini sama yang ini, atas dan bawah. Nah, untuk yang nomor dua itu ada sinar tirosis atau sindemesis tibiofibularis dan membrana interossea cruris. Sendi di sebelah distal diperkuat ligamen diperkuat oleh ligamen tibiofibulari anterior dan posterior. Nah, yang dua b itu arah semua terserabut dari medial atas tengah berarti atas ini ke lateral bawah berarti sebelah sini teman. Nah, eh, fungsinya itu mengimbangi gaya pada tulang fibula yang sebagian besar ototnya itu menimbulkan gaya ke arah distal, yaitu biar fibula tidak tergeser ke distal. Nah, untuk selanjutnya itu etiologi regiopedis. Nah, ini menjelaskan tentang bagian tulang-tulang yang ada di kaki. Tulang-tulang yang ada di kaki itu disusun oleh calcaneus, talus, os naviculare pedis, dan os cuneiforme, yang itu terbagi antara medial, intermedium, lateral. Dan terakhir itu ada tulang cuboideum, yang kita bisa disingkat semuanya ini dengan kata catana cucu. Yang ca itu adalah calcaneus, ta adalah talus, nah, itu adalah os navicularipedis dan cu itu adalah cuneiforme yang tadi disebut ada bagian dari medial, intermedium dan lateral. Dan yang terakhir itu ada cu yaitu cubedium. Nah, calcaneus sendiri itu ada di sebelah eh bentar. Calcaneus. Nah, sebelah sini teman-teman. Di sebelah sini. Agak dekat sama penghubung. Di bawahnya articulation tarsi transversa. Nah, untuk talus itu ini terdiri dari caput tali, kolum tali, trochlea tali, sama sulcus tendinisis, musculi flexoris, hallucis longi, tuberculum mediali, dan tuberculum lateral. Nah, untuk os cuneiforme itu yang medial, intermedium, sama lateral itu ada di sebelah sini. Yang di bawahnya garis hitam yaitu articulationes tersometarsal di sebelah sini. Di bawahnya ini os metatarsi. Nah, sebelah sini teman-teman. Ada yang media,
eh, intermedium yang sebelah sini dan yang lateral itu di sebelah sini, paling pinggir sendiri. Nah, yang terakhir itu ada otot, maaf, tulang subaedium, subaedium. Yaitu ototnya itu ada di sebelah di sini teman-teman. Paling pinggir sendiri, paling kanan. Nah, lanjut otot tarsi atau tapak pelantara. Nah, calcaneus itu tulang terbesar penyusun osa tarsi dan berartikulasi dengan talus di tiga permukaan artikulasi, yaitu ada fascies articularis talaris anterior, berarti di bagian tampak depan, fascies articularis talaris media, bagian tengah, terus sama fascies articularis talaris posterior, yaitu bagian belakang. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, fascies articularis talaris anterior di sebelah sini, di sampingnya fascies articularis rhomboidea. Itu ngadepnya ke samping. Sama halnya seperti fascies articularis talaris media. Bentuknya itu lebih kecil dari fascies articularis talaris media. Tapi khususnya itu lebih atas dari articularis talaris media, cuma lebih kecil bentuknya. Nah, untuk fascies articularis talaris posterior itu dari semua yang warna biru ini itu bentuknya lebih besar. Nah, ini ngadep ke posterior. Jadi di belakang. Seperti itu, teman-teman. Nah, fascia superior regio. Nah, batas tulang tibia dan tulang fibula. Nah, di sini, nah, bagian tampak luar itu adalah fascia cruris, yaitu sendiri, yaitu ini, bagian luar yang ditutupi oleh kulit dan lemak di sebelah sini. Di bawahnya yang warna kuning. Yang warna kuning ini lemak. Nah, fascia dalam tungkai bawah, fascia cruris. Nah, di dalam tungkai bawah itu ada musculus tibialis anterior, musculus extensor digitorum longus, sama extensor hallucis longus. Dan musculus proneus fibularis tertius. Dan ada arteri tibialis anterior dan vena tibialis anterioris. Dan nervus peroneus fibularis profundus. Di sini, teman. Nah, di sini. Lanjut, eh, yaitu septum, septum intermuscular cruris anterior. Nah, ini batas antara fases dalam tungkai bawah, yaitu fascia cruris, sama eh, ini kompartemen lateral. Ini batasnya. Nah, kompartemen lateral itu terdiri dari musculus coronaris fibularis longus sama musculus coronaris fibularis brevis dan ada nervus peroneus fibularis superficialis. Lanjut, yang di bawahnya itu ada batas yaitu septum intermusculis cruris posterior. Nah, ini batas dari eh, yang bentuknya besar melengkung seperti huruf C ini. Nah, untuk batas dari cekungan tersebut, yaitu namanya fascia scoris septum intermuscularis transversa. Itu bagian cekungnya, sebelah sini. Nah, untuk bagian ujung tumpul, tumpul, yang ini agak lancip kan. Nah, ujung tumpul ini, yaitu batasnya adalah septum intermuscularis cruris posterior. Nah, coba kita lihat di sebelah sini. Di di bawahnya kompartemen lateral. Ini kan ada warna putih dan di tengahnya itu ada titik-titik warna coklat. Nah, itu namanya eh, fibula. Nah, tulang fibula itu dibatasi oleh regio cruris lateral sama regio cruris anterior. Dan terakhir adalah posterior profundus. Nah, kembali lagi ke
kecekungan yang berbentuk huruf C. Nah, di tengah-tengah itu badannya itu namanya kompartemen posterior superficialis. Nah, di dalamnya itu ada musculus coeluleus sama musculus gastrocnemius dan musculus plantaris tendo. Nah, lanjut bagian atas eh, dari kompartemen posterior superficial di sebelah sini teman, di tengah-tengahnya. Nah, itu namanya kompartemen posterior dalam. Nah, itu ada musculus flexor digitorum longus, musculus tibialis posterior, musculus flexor hallucis longus, musculus popliteus, arteri tibialis posterior, vena tibialis posterior, nervus tibialis, arteri peroneal, sama yang terakhir itu adalah vena peroneofibularis. Nah, dari semua ini yang paling banyak itu adalah kompartemen posterior dalam. Nah, sebelah sini. Ini yang paling banyak di antara eh, fascia cruris sama septum intermulus cruris anterior, kompartemen lateral, sama eh, kompartemen posterior superficialis. Ini yang paling banyak. Nah, di atasnya itu ada tibia, sama halnya seperti fibula, cuma bedanya ini lebih besar. Nah, dan corak-coraknya titik-titik yang warna coklat ini lebih tampak. Nah, tulang tibia itu sendiri dibatasi oleh regio cruris anterior sama yang terakhir cuma dua, yaitu regio cruris anterior sama regio cruris posterior profundus. Lanjut. Nah, kita ke, ke bahas tentang muskulus otot. Nah, di musculus tibialis anterior. Nah, musculus tibialis anterior itu posisinya itu bagian depan yang menyatu ke sebelah sini, ke area nyambung ke area tibialis anterior tendo di sebelah sini, ke bawah telapak kaki. Nah, tibialis anterior ini otot yang paling besar, yang paling tampak bagian depan, bagian anterior. Nah, selanjutnya itu ada musculus extensor hallucis longus. Hallucis longus. Nah, sebelah sini, tem. Nah, sebelah sini. Dia dihampit oleh musculus tibialis anterior sama musculus extensor digitorum longus. Nggak kelihatan. Nah, tapi ini lurus nyambung ke jempol kaki. Nah, selanjutnya itu ada musculus extensor digitorum longus. Nah, extensor digitorum longus ini bersebelahan sama musculus tibialis anterior di sebelah sini. Cuma bentuknya lebih kecil ini, tapi lebih panjang dari musculus tibialis anterior. Maksudnya ini lebih panjang. Nah, selanjutnya itu ada musculus peroneus fibularis atau fibularis tertius dan tidak semua orang punya. Oh, berarti di sini tidak semua orang itu mempunyai, berarti cuma sebagian yang mempunyai musculus peroneus fibularis tertius. Yang sebelah sini, yang kecil, yang sebelah sini. Di samping kanan, kalau dari depan itu posisinya itu di samping kanan dari otot musculus extensor digitorum longus yang kecil sendiri. Dari sini. Lanjut. Nah, dan diinervasi oleh nervus fibularis peroneus profunda. Bentar, nervus profunda. Nervus. Bentar ya teman-teman. Saya masih mencari. Nah, lanjut fungsi otot dominan plantar ekstensi atau dari
dorsofleksi invertio untuk M tibialis anterior. Lanjut. Nah, ini fasa di regio cruris anterior yang terdiri dari arteri tibialis anterior. Nah, sebelah sini teman, yang warna biru, yang sebelah sini. Nah, sama di vena tibialis anterior ikut membentuk V di popltea. Ntar saya hapus dulu biar gambarnya jelas. Yang sebelah sini. Nah, membentuk vena poplitea yang nyambung seperti ini. Nah, ada sambungannya kecil. Nah, lanjut. Selanjutnya itu dua regio cruris lateral. Nah, di regio cruris lateral itu ada otot fibularis longus sama fibularis brevis. Nah, posisinya musculus fibularis longus itu, fibularis longus, eh, fibularis longus, fibularis longus. Bentar saya masih mencari musculus fibularis, fibularis longus. Mungkin maaf teman-teman, mungkin di PPT ini yang otot fibularis longus mungkin tidak kelihatan. Pokoknya otot fibularis longus itu ada di bagian sebelah sini. Cuma ini nggak ada di sebelah sini ya. Saya cari nggak ada. Sama fibularis brevis. Ya mungkin nggak, bukannya nggak ada, cuma nggak ada di bagian-bagian sebelah sini. Lanjut. Nah, untuk fungsi utama untuk evertio plantar dibantu oleh musculus ex digitorum longus. Nih, apa itu evertio plantar? Bentar. Yo. Nah, jadi untuk vertio plantar itu adalah masalah keseimbangan terkait kaki, yaitu bisa jadi hubungan antara nyeri atau masalah pada telapak kaki dengan masalah keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Nah, itu fungsi utama dari evertio plantar itu dibantu oleh musculus extensor digitorum longus. Nah, sebelah sini. Nah, di sampingnya musculus tibialis anterior. Lanjut. Nah, ini.
yang diinervasi oleh nervus fibularis peroneus superficialis dan divaskularisasi oleh arteri circumflexa peronea yang cabangnya arteri tibialis posterior. Untuk teman-teman bisa nanti bisa dibilang maaf bisa diingatkan untuk waktunya sudah berjalan berapa menit? Sudah berjalan berapa menit, Mas Vino? Kurang Sudah eh, kurang 4 dua menitan. puluh menitan lah, kurang 5 menit lagi. Kurang Ya, 5 5 menit. menit. Baik, saya akan percepat ya teman-teman ya. Nah, di sini ada lanjut bagian nomor 3 regio crucis posterior, superficialis, dan profundus. Nah, regio crucis posterior. Nah, yang superficialis itu ada terdiri dari musculus gastrocnemius eh, dan musculus coeluleus dan musculus plantaris. Nah, untuk yang profundus itu nyambung ke musculus flexor hallucis longus, musculus flexor digitorum longus, sama musculus tibialis posterior dan musculus popliteus. Ini bisa dilihat di gambar di sebelah sini. Nah, untuk bagian otot-ototnya itu ada musculus gastrocnemius, yang sebelah sini otot betis yang ngembang di bagian belakang, di bagian belakang kaki. Jika kaki kalian coba bisa diraba, yang paling ngembang itu yaitu otot gastrocnemius. Nah, untuk selanjutnya itu ada musculus coeluleus. Nah, coeluleus itu sendiri di bawahnya gastrocnemius, nggak sebesar otot gastrocnemius itu sendiri. Nah, itu adalah plantaris tendo. Nah, plantaris tendo itu ada di sini, yang nyambung ke mata kaki yang warna putih. Nah, musculus plantaris tendo ini yang di sebelah pinggirnya saja. Soalnya di bagian tengah itu namanya tendo calcaneus, tendo axiles, yaitu otot yang nyambung ke bagian mata kaki. Nah, eh, selanjutnya musculus popliteus, musculus popliteus. Nah, sini popliteus. Bentar. Nah, musculus popliteus itu ada di sebelah sini. Eh, yang nyambung ke otot, maaf, lutut. Lutut yang menyilang di sini nggak ada gambarnya. Nah, di area sebelah sini. Cuma di gambar sini tidak ada sepertinya. Yang nyambung antara tulang femur sama os tibia, yaitu otot eh, popliteus. Cuma di sini tidak kelihatan. Nah, lanjut yaitu lanjut selanjutnya itu ada musculus flexor digitorum longus. Nah, ini digitorum longus di sebelah sini. Di sampingnya, maaf, di atasnya musculus tibialis posterior tendo yang sebelah sini, nyambung ke bagian bawah sini. Nah, selanjutnya itu ada musculus tibialis posterior, musculus tibialis posterior di sebelah sini, yang warna pink sama biru. Di bawahnya musculus coeluleus. Dikarenakan waktunya sudah mepet, saya skip, lanjut.
lanjut ke bagian telapak kaki. Nah, regular plantaris pedis itu dibagi menjadi 4 lapisan. Di sini selanjutnya itu regio plantaris pedis lapisan pertama. Nah, yang terdiri dari musculus abductor digiti minimi di sebelah sini di menuju ke jari kelingking, dan selanjutnya itu ada flexor digitorum brevis yang nyambung ke jari jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis di area kaki, jari kaki, pas di bawah telapak kaki. Nah, dan terakhir itu ada musculus abductor hallucis yang bersebelahan sama flexor digitorum brevis. Lanjut. Nah, untuk lapisan kedua itu terdiri dari musculus quadratus plantae. Nah, di bagian bawah dari musculus digitorum brevis, pas di bawahnya. Dan selanjutnya itu ada musculus lumbricalis 1 sampai 4 yang sebelah sini. Dia tidak menyambung sama 1 sampai 4, berarti tidak nyambung sama jari kelingking. Nah, yang selanjutnya itu adalah hmm, musculus flexor hallucis longus yang nyambung ke bagian jempol kaki. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir adalah flexor digitorum longus. Nah, nyambung ke bagian empat-empat kecuali bagian jempol kaki. Nah, untuk yang ketiga, yang dari plantaris pedis lapisan ketiga itu terdiri dari flexor hallucis brevis. Yang kedua itu adalah flexor digiti minimi brevis, abductor hallucis. Dan untuk yang keempat dari plantaris pedis itu ada terdiri dari cuma satu, yaitu musculus interosseus yang sebelah sini, di sela-sela jari kaki. Nah, di sini di antara lapisan 1 dan 2 itu berjalan arteri dan nervus plantaris medial et lateralis atau bisa disingkat ANNA. Nah, antara lapisan 2 dan 4 itu berjalan arcus plantaris dibentuk oleh arteri plantaris lateralis. Yang kedua itu terdiri dari plantaris profundus, arteri dorsalis pedis. Nah, mungkin saja presentasi dari saya. Di sini teman-teman ada yang mau dipertanyakan? Saya mau tanya Mas, singkat aja. Ya, dipersilakan Mas Dandi. Jadi saya mau tanya, perbedaan antara flexor dan extensor itu cuma apa ya? Perbedaan ekstensor. Dan flexor. Nah, izin saya untuk menjawab ya Mas Dandi ya. Ya, Nah, untuk flexor itu yaitu menekuk, mengurangi sudut sendi. Nah, semua area tubuh itu bisa flexor, cuma tertentu, yaitu cuma area lengan sama kaki flexor. Nah, untuk ekstensor itu sendiri, itu meluruskan. Contohnya seperti ini. Nah, ini flexor, ini ekstensor. Itu ekstensor itu menjauh dari tubuh dan flexor itu mendekat ke area tubuh. Apakah sudah menjawab Mas Dandi? sudah. Untuk selanjutnya itu Mas Vino, apa ada yang mau dipertanyakan? Mungkin karena ini waktu Zoom-nya udah mau habis, jadi bisa langsung ditutup aja, karena waktunya sudah habis. Ya, baik. Karena dari saya juga tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Ya, terima kasih buat teman-teman. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tiga.
Oke, di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Dalam sini wabarakatuh. saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vino akan menjelaskan tentang regio Brachii. Oke, baik kita mulai. Regio Brachii itu nervusnya ada empat, yaitu nervus cutaneus brachii eh, medialis cabang dari fasciculus medialis. Terus yang kedua ada nervus intercostal brachialis, yaitu gabungan dari nervus intercostalis 2 dan juga nervus ke brachii medialis. Yang ketiga ada nervus cutaneus brachii lateralis superior, cabang dari nervus axillaris. Yang terakhir ada nervus cutaneus brachii lateralis inferior, cabang dari nervus radialis. Oke. Lalu lanjutnya ada venanya, yaitu vena kepalika yang bermuara dari maaf, bermuara ke vena axillaris. Terus yang kedua ada vena basilika yang bermuara ke vena brachialis. Dan yang terakhir adalah vena mediana cubiti, merupakan vena yang menghubungkan vena kepalika dan vena basilika. Oke, pembagian regio brachii dibagi menjadi dua, yaitu regio brachii ventralis dan regio brachii dorsalis. Regio brachii ventralis. Yang pertama, ada musculus bicep brachii, origo di scapula. Itu terdiri dari caput longum yang lateral, berorigo di tuberositas supraglonidalis, dan fungsinya untuk fleksi articulatio-tines, humori et cubiti. Lalu ada caput brevis yang medial, berorigo di processus coracoideus, fungsi untuk supinasi articulatio radiolinaris. Yang kedua ada musculus coracobrachialis yang berorigo di processus coracoideus. Fungsinya untuk fleksi dan aduksi articulatio humeri. Yang ketiga ada musculus brachialis berorigo di 2/3 distal facies anteromedial et anterolateral dan fungsinya untuk fleksi articulatio cubiti. Semua muskulus ini diinervasi oleh nervus musculocutaneus menembus dari musculus coracobrachialis. Oke, seperti ini gambar-gambarnya. Nah, ini untuk nervus musculocutaneusnya menembus di musculus coracobrachialis. Seperti ini. Baik, selanjutnya ya ada aspek klinisnya juga. Bisa teman-teman lihat di gambar ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke regio brachii dorsalis. Itu ada satu muskulusnya, yaitu muskulus triceps brachii. Terdiri dari caput longum, itu medial, caput lateral itu lateral, terus ada caput medial, itu profundus. Nah, kita masuk ke caput longum dulu. Caput longum ini berorigo di tuberositas infraglenoidalis. Fungsinya yaitu untuk ekstensi dan aduksi articulatio humeri. Lalu lanjut ke caput laterale yang berorigo di fascies posterior humeri. Fungsinya untuk ekstensi pada articulatio cubiti. Lalu ke caput medial yang berorigo di fascies posterior humeri. Fungsinya untuk ekstensi pada articulatio cubiti. Nah,
Musculus triceps brachii ini diinervasi oleh nervus radialis antara caput dan antara caput lateral et medial ini. Oke, lanjut. Ini gambar-gambarnya. Oke, ke trigonum deltoid pectorale. Itu batas-batasnya. Medial ada musculus pectoralis mayor, lateral ada musculus deltoideus, superior ada OS clavicula, atap ada fascia pectoral, dan dasarnya ada fascia clavipectoral. Isinya ada vena cephalica, ada nervus pectoralis lateral, dan terakhir ada arteri thoracoacromial deltoideus. Oke, seperti ini gambar dari trigonum deltoid pectorale. Oke. Triangle of Auscultation. Batas-batasnya itu ada lateral, margo medial scapulae. Untuk medial ada tepi lateral musculus trapezius. Ini untuk musculus trapezius. Untuk inferior tepi superior musculus latissimus dorsi. Dan dasar ada musculus rhomboideus mayor. Kegunaannya sebagai tempat untuk melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara nafas yang lebih jernih karena tidak banyak struktur otot dan tulang yang menghalangi serta tidak terganggu dengan suara jantung. Itu. Ini untuk gambar triangle auscultations. Nah, selanjutnya kita ke hiatus axillaris medialis et lateralis triangular interval. Nah, batas-batasnya ini untuk superior ada musculus teres minor, untuk inferior ada musculus teres mayor, dan lateral ada caput longum musculus triceps brachii. Isinya ada vasa circumflexa scapulae. Ini eh, lanjut ke hiatus axillaris medialis et lateralis triangular interval. Batas-batasnya untuk superior ada musculus teres minor, inferior itu ada musculus teres mayor, medial ada caput longum musculus triceps brachii, dan lateral ada kolum chirurgicum OS humeri. Isinya ada nervus axillaris, vasa circumflexa, dan humeri posterior. Seperti ini gambarnya dari hiatus axillaris medialis et lateralis. Nah, sekarang kita ke hiatus axillaris medialis et lateralis triangular interval. Batas-batasnya yaitu medial ada caput longum musculus triceps brachii, superior ada musculus teres mayor, lateral ada caput lateral musculus triceps brachii. Nah, dan isinya ada nervus radialis, vasa profunda brachii. Seperti ini gambar dari triangular interval. Fossa axillaris. Batas-batasnya itu superior ada costa 1, clavicula, margo subscapula. Untuk lateral ada OS humerus, dorsal itu ada musculus subscapula, musculus teres mayor, dan musculus latissimus dorsi. Untuk medial ada musculus serratus anterior, costa 1 sampai 6, dan musculus intercosta. Anterior ada musculus pectoral major et minor, dan dasar ada fascia axillaris. Isinya ada plexus brachialis dan cabang-cabangnya. Terus ada fascia axillaris, bagian terakhir vena cephalica, dan terakhir ada axillaris dan lemak. Seperti ini gambar dari fossa axillaris. Nah, dan ini ada
bagian-bagiannya dari arteria aksilaris. Mulai dari tepi lateral costa 1 sampai tepi inferior musculus teres mayor. Adanya musculus pectoralis minor, percabangannya dibagi. Yang pertama, ada arteri thoracica suprema. Dan yang kedua ada arteri thoracochomialis. Lalu ada arteri thoracica lateralis. Dan yang ketiga, ada arteri subscapularis. Ini dibagi menjadi dua, yaitu arteri circumflexa scapula dan arteri thoraco-dorsalis. Lalu lanjut, ada arteri circumflexa humeri posterior, dan terakhir ada arteri circumflexa humeri posterior. Seperti inilah anteriornya, batas-batas. Ini juga. Nah, vena axillaris. Ini dimulainya dari tempat penggabungan vena brachialis dengan vena basilica di tepi inferior musculus teres mayor sampai ke tepi lateral costa 1. Terletak medial dari arteri axillaris. Terus menerima darah dari vena-vena yang berjalan sesuai percabangan arteri axillaris, tetapi variasinya lebih banyak. Lanjut ke axillaris. Yang pertama, axillaris pectoralis atau anterior. Ini menerima dari dinding interior toraks termasuk mamae. Lalu yang kedua, axillaris lateralis itu menerima dari sebagian besar ekstremitas superior. Yang ketiga, axillaris subscapularis posterior menerima dari sisi post toraks dan sekitar skapula. Lalu yang keempat, axillaris centralis menerima dari 1 sampai 3 axillaris apicalis. Lalu yang kelima, axillaris apicalis menerima dari 4 trunki subsclavi, lalu angulus venosus jugularis. Ini. Nah, untuk aspek klinisnya kira-kira seperti ini, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Oke. Lalu lanjut ke plexus brachialis. Nah, ini untuk gambar dari plexus brachialisnya, batas-batasnya atau interfasinya seperti ini. Lateral, posterior, medial, superior, middle, dan inferior. Nah, plexus brachialis ini pertama dibentuk oleh ventralis C5 sampai T1, disebut radix atau root. Yang kedua, radix membentuk trunkus C5, 6 superior, C7 medius, dan C8 T1 inferior. Nomor 3, masing-masing trunkus bercabang jadi divisi anterior et posterior. 4, gabungan divisi menjadi fasciculus cords. Nomor 5, divisi anterior dari trunkus sub et medius jadi fasciculus lateral. Dan keenam, divisi anterior trunkus inferior jadi fasciculus medial. Yang ketujuh, 3 divisi posterior menjadi fasciculus posterior. Nah, cabang-cabang plexus brachialis. Pertama ada radix ventralis. Itu ada nervis dorsalis scapulae. Lalu yang kedua ada nervus thoracalis longus. Untuk trunkus superior ada nervus subclavius. Lalu ada nervus suprascapularis.
Untuk fasciculus lateralis itu ada nervus pectoralis lateralis, nervus musculocutaneus, radix lateral, nervus medianus. Untuk fasciculus posterior itu ada empat, yaitu nervus subscapularis superior et inferior, lalu ada nervus thoracodarsalis, lalu ada nervus radialis, dan terakhir ada nervus axillaris. Untuk fasciculus medialis itu ada lima ya. Ada lima, yaitu nervus pectoralis medialis, nervus cutanei brachii-medialis, nervus cutanei antebrachii medialis. Lalu ada nervus ulnaris dan terakhir ada radix medialis nervus medianus. Seperti ini gambarnya. Oke. Dan tak luput juga dari aspek klinisnya juga bisa teman-teman lihat di gambar ini. Untuk struktur yang terdapat di regio brachialis, fasanya yang pertama yaitu ada arteri brachialis, cabang dari arteri profunda brachii, arteri colateralis ulnaris proximal, arteri colateralis ulnaris distal, dan cabang terminal adalah arteri radialis dan arteri ulnaris. Terus yang nomor dua ada brachialis berjalan mengikuti arterinya. Seperti ini gambarnya. Nah, struktur yang terdapat di regio brachialis, nervusnya itu ada pertama, nervus musculocutaneus. Yang kedua ada nervus medianus. Yang ketiga ada nervus ulnaris. Dan terakhir, atau keempat, itu ada nervus radialis. Nervus musculocutaneus itu berada di region brachialis ventralis. Berasal dari fasciculus lateralis dan itu akan menembus ke musculus coracobrachialis. Berjalan di dorsal musculus bicep brachii. Menginervasi seluruh otot di regio brachii ventralis. Cabang terminalnya yaitu menjadi nervus cutaneus anterbrachii lateralis. Nervus medianus berada di region brachialis ventralis. Berasal dari radix lateralis, fasciculus lateral, dan radix medialis fasciculus medialis. Berjalan di lateral, tepatnya di arteri brachialis mendekati fossa cubiti, nervus medianus menyilang arteri brachialis dan berada di medialnya, tidak menginvasi regio brachii. Nervus ulnaris berada di regio brachialis ventralis, berasal dari fasciculus medialis, berjalan ya di medial arteri brachialis hingga mendekati fossa cubiti nervus ulnaris, menjauh ke arah medial sampai berada di sulcus nervus ulnaris, OS Humeri, tepatnya di posterior epicondylus medialis, untuk kemudian berada di dorsal musculus flexor carpi ulnaris dan tidak menginervasi region brachialis. Selanjutnya, nervus radialis berada di regio brachialis dorsalis. Asalnya dari fasciculus posterior, kemudian memasuki triangular interval bersamaan dengan arteri profunda brachii, kemudian melanjutkan diri ke inferior berada di antara musculus triceps brachii caput lateralis dan medialis, kemudian berada di luar fossa cubiti. Ini menginervasi seluruh region brachii dorsalis. Selanjutnya, fossa cubiti. Fossa cubiti itu cekungannya di
anterior regio cubiti mirip huruf V. Ini isinya yaitu biceps brachii, arteri brachialis, ulnaris et radialis, dan nervus medianus. Dibentuk oleh medial. Itu ada musculus pronator teres. Untuk lateral ada musculus brachioradialis. Untuk superior ada opi- ep- epicondili humeri. Untuk dasar ada brachialis et supinator. Yang atap ada lacertus fibrosus et fascia cubiti. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, bisa dilihat teman-teman. Untuk gambar dua ini ada inilah musculus bicep brachii-nya di sini, tepatnya di sini. Untuk nomor 6 itu ada tendon musculi bicipitis brachii. Untuk nomor 7 ada musculus brachioradialis. Untuk nomor 8 ada arteri radialis. Untuk nomor 9 itu ada arteri ulnaris. Nomor 17 bagian belakang ini ada epicondylus medialis humeri. 18 tepatnya di sini itu nervus medianus. Dan nomor 19 itu ada musculus pronator teres. Ini teman-teman. Oke. Anterior epicondyle itu ada anterior col ulnaris dis, distra. Lalu yang kedua ada arteri recurrens ulnaris anterior, cabang dari arteri ulnaris. Untuk posterior epicondyle itu ada dua juga, yaitu arteri col ulnaris proximal. Terus yang kedua ada arteri recurrens ulnaris posterior. Untuk anterior epicon lateral itu ada arteri col radialis dan arteri recurrens radialis, cabang dari radialis. Untuk posterior epicolen lateral itu ada dua juga. Yang pertama ada arteri col media, yang kedua ada arteri recurrens interosea, cabang dari arteri interosea posterior. Seperti ini. Kalau di dalam itu ya, tangan antar brachii. Nah, untuk antar brachii, untuk regio antar brachii seperti ini strukturnya ada. Nah, antar brachii itu anterior itu ada superfisia yaitu disusun oleh musculus pronator teres, musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, lalu yang terakhir musculus flexor digitorum superficial. Untuk profundus itu ada musculus flexor digitorum profundus, ada musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Itu yang terakhir. Ini regio anterbrachii anterior. Yang pertama superficial. Terus ada musculus pronator teres ditembus oleh nervus medianus. Lalu ada musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor carpi ulnaris, musculus flexor digitorum superficial. Lalu ada profundus, terus ada musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, musculus pronator quadratus. Dan nantinya akan diinervasi semua oleh nervus medianus, musculus flexor, carpi ulnaris, dan musculus flexor digitorum 4 sampai 5. Tuh.
dan nervus ulnaris. Nah, bisa dilihat ini untuk nomor 17 ini ya teman-teman. Itu ya itu ada musculus pronator quadratus. Untuk nomor 16 tepatnya di sini itu membrana interosea. Regio anterbrachii. Untuk posterior itu superfisialnya yaitu musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum communis, musculus extensor digiti minimi, musculus extensor carpi ulnaris, musculus anconeus. Untuk profundus dibagi menjadi musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, musculus extensor indicis, dan musculus spinator. Seperti ini gambarnya, teman-teman. Regio anterbrachii posterior. Tepatnya dia superfisia. Ada itu tadi, musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, extensor gitorum communis, extensor gitigi minimi, extensor carpi ulnaris, anconeus. Untuk profundus sama tadi yang seperti saya sebutkan ada musculus abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, extensor indicis ya. Lalu ada musculus supinator ditembus yang nantinya akan ditembus oleh nervus radialis profundus. Nah, untuk yang profundus akan diinervasi oleh nervus radialis. Fungsinya untuk ekstensor, gerakan ekstensor. Seperti ini. Kita lanjut. Regio manus. Otot tenar itu dibagi menjadi 4. Ada musculus abductor pollicis brevis. Yang kedua ada musculus flexor pollicis brevis. Yang ketiga ada musculus opponent pollicis. Yang keempat ada musculus abductor pollicis trans et obliquum. 2, 3, 2, 1, 2, 3 membentuk eminentia tenar. Lalu untuk otot hipotenar itu dibagi menjadi 4. Ada musculus palmaris brevis, itu aksesoris. Yang kedua ada musculus abductor digiti minimi. Yang ketiga ada musculus flexor digiti minimi. Yang keempat ada musculus opponens digiti minimi. Nah, otot tenar ini terdiri dari itu tadi yang sudah saya sebutkan. Bisa teman-teman lihat ini ya. Dan ini untuk gambar-gambarnya. Eh, un- Semua ini akan dienervasi oleh nervus ulnaris profundus, cabang dari otot eminentia tenar dan musculus limbrical 1 dan 2, nervus medianus. Musculus adductor pollicis double inervasi. Jadi itu nanti akan menginervasinya double ya, teman-teman. Nah, ini untuk vincula longus bisa dilihat di nomor 16 dan 18. Untuk ad brevis itu bisa dilihat di nomor 20. Tabiatere anatomicum atau anatomical snuff box. Batasnya itu untuk medial ada extensor pollicis longus, lateral ada extensor pollicis brevis et abductor pollicis longus. Dasarnya ada OS capoid dan isinya yaitu arteri radialis. Seperti ini.
Oke, lanjut kita. Vascularis manus. Arcus palmaris superficialis akan dibentuk oleh pertama, satu, arteri ulnaris. Yang kedua ada palmaris superficial dan arteri radialis. Bercabang jadi arteri digitalis, palmaris communis, jadi arteri digitalis palmaris propius. Arcus palmaris profundus itu dibentuk oleh yang pertama arteri radialis, yang kedua palmaris profundus arteri ulnaris, percabangan dari arteri metacarpalis palmaris. Rete carpi palmaris yang itu bentar, dibentuk oleh carpi palmaris arteri ulnaris, yang kedua carpi palmaris arteri radialis. Ya, seperti ini untuk gambar-gambarnya. Oke, lanjut. Carpi tunnel atau kanalis carpi ini adalah sebentar. Ini terjadi karena penekanan pada nervus medianus di kanalis carpi yang dapat menyebabkan carp syndrome, yaitu yang disebut dengan carpal tunnel. Didat- dan ditandai dengan kesemutan dan kelemahan pada ibu jari, ya, teman-teman. Kanalis carpi ini dibentuk yang pertama sulcus carpi, dua ligamen carpi transversum, retinaculum musculorum flexorum. Yang ketiga ada superficial, ada ligamen carpi volare. Isi carnalis carpi. Yang pertama ada nervus medianus. Yang kedua flexor digitorum superficialis et profundus. Yang ketiga Mas, untuk ada waktunya tinggal 2 menit tolong. lagi. Oh baik. Superficial berjalan ulnaris, palmaris longus dan palmaris nervus medianus. Baik, seperti ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Ada sindrom tunnel carpal itu seperti ini. Baik. Nah, oke. Mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Saya membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, jadi tuh apa namanya vaskularisasi di daerah tangan tuh dimasukin oleh arteri dalam sama arteri apa ya, Mas? Di daerah Gimana? tangan. Arteri yang Gimana? di tangan tuh ada arteri apa aja di daerah sikus ini? Oke, benar ya. Arteri yang ada di tangan. Nah, arteri yang ada di tangan itu yang pertama ya, ada arteri radialis, Mas Andi. Terus Oh, yang ya kedua sama. ada arteri ulnaris. Kenapa? Oh ya ya. Terus? Ya. Terus yang lengkungan arteri di tangan, tepatnya di lengkungannya ya, itu Ya ada ya. eh, arcus palmaris superficialis. Arteri Oh ya. arcus palmaris superficialis. Terus yang kedua ada arcus arteri arcus palmaris profundus. Terus yang ketiga itu ada, oh udah ya seperti Oh ya. itu. Udah cukup, Mas, mungkin jawaban. Dan mungkin seperti itu doang nggak sih? Bisa langsung ditutup aja, Ya, Mas.
Bisa Untuk langsung ditutup aja, Mas. Mas Syafin, apakah ada pertanyaan? Karena waktunya sudah habis, Mas. Ya, Tidak, kurang dikit itu aja. aja. Tidak ada yang Oh, itu dipertanyakan, aja. Mas Vino. Ya, Baik. bisa ditutup Kalau langsung. Udah malam. kalau tidak ada yang ditanyakan, jika ada salah, saya mohon maaf ya. Ini sebenarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan pastinya. Oke, Ya, ya. saya tutup. Jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.